Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri mengungkapkan perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hingga kemudian mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi di atmosfer global pada suatu periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global ini diantaranya komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca yang terdiri atas nitrogen, karbon dioksida, metana, dan lain sebagainya. Penyebab perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim. 1. Efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Banyak dari gas-gas ini terjadi secara alami meski berbagai aktivitas manusia di sekitarnya meningkatkan konsentrasinya di atmosfer, khususnya pada metana, karbon dioksida, gas bulforinasi, dan nitrogen oksida sebagai gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh aktivitas manusia, serta bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia. Konsentrasinya di atmosfer saat ini adalah 40% lebih tinggi jika dibandingkan saat industrialisasi dimulai dahulu. Gas rumah kaca lain sendiri dipancarkan dalam jumlah yang lebih kecil, tetapi mereka menangkap panas jauh lebih efektif dibandingkan karbon dioksida, serta dalam beberapa kasus ribuan kali lebih kuat. Metana ini bertanggung jawab atas nitro oksida sebesar 60% dan 17% pemanasan global buatan manusia. Kedua, peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misal saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Pohon sendiri membantu mengatur iklim dengan menyerap CO2 dari atmosfer. Karenanya saat terjadi penebangan, efek menguntungkan kemudian hilang dan karbon yang tersimpan di pohon akan dilepaskan ke atmosfer dan menambah efek rumah kaca di bumi. Selain itu, peningkatan emisi juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah peternakan, khususnya pada sapi dan domba, di mana keduanya menghasilkan metana dalam jumlah besar saat mencerna makanan. Tak hanya itu, pupuk yang mengandung nitrogen juga menghasilkan emisi nitro oksida. Gas-gas ini berfluorinasi hingga kemudian menghasilkan efek pemanasan yang sangat kuat, yaitu hingga 23.000 kali lebih besar dibandingkan CO2. Ketiga, pemanasan global. Penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil CO2 utama. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Masing-masing dari dekade terakhir ini sendiri telah lebih hangat dibandingkan dekade sebelumnya sejak pencatatan mulai dilakukan, yaitu pada tahun 18.500. Yang keempat, perubahan orbit bumi. Penyebab terjadinya perubahan iklim selanjutnya berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan dalam 800.000 tahun terakhir. Terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasiar yang lebih hangat. Tingkat gas rumah kaca ini sendiri kini telah berada jauh di atas siklus alami dalam kurun waktu 800.000 tahun terakhir. Orbit bumi yang berada di sekitar matahari adalah lingkaran, bukannya elips. Kadang ia hampir melingkar, di mana jarak bumi berada di kira-kira sama dari matahari saat ia bergerak mengelilingi orbitnya. Pada waktu lainnya, elips lebih menonjol hingga bumi bergerak lebih dekat dan jauh dari matahari saat mengorbit. Saat bumi lebih dekat ke matahari sendiri, iklim kemudian akan menjadi lebih hangat. Dampak dari perubahan iklim. 1. Kepenuhan ekosistem. Kemungkinan terjadinya kepenuhan ekosistem, yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan, adalah 20-30%. Hal ini terjadi jika bertambah CO2 di atmosfer, serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5 sampai dengan 2,5 derajat Celcius, yang kemudian akan turut meningkat tingkat keasaman laut. Hal ini kemudian akan berdampak negatif terhadap para organisme laut seperti terumbu karang hingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tersebut. Kedua, pangan dan hasil hutan.
Meningkatnya frekuensi banjir serta kekeringan kemudian akan memberi dampak buruk terhadap produksi lokal utamanya pada penyediaan pangan pada area tropis dan subtropis. Jika perubahan iklim kemudian terjadi, maka hasil panen akan turut menurun pula baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga, pesisir dan dataran rendah. Daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Risiko tersebut yang akan dihadapi adalah padatnya penduduk area di dataran rendah dengan tingkat adaptasi yang rendah. Selain itu, sesungguhnya penduduk yang paling terancam ialah yang berada di Afrika dan delta Afrika. Keempat, sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini rata-rata kesediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai, dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Sementara pada daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air kemudian akan mengalami pengurangan sekitar 10-30%. Hingga akhirnya berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan menjadi semakin parah. Kelima, industri pemukiman dan masyarakat. Industri pemukiman serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir, serta mereka yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan keberadaan sumber daya yang sensitif terhadap iklim, juga yang tinggal di daerah-daerah sering dilanda sebagai bencana ekstrim. Kesehatan juga berpengaruh pada perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan menangani perubahan iklim adalah dengan sektor energi, sektor transportasi, sektor gedung, sektor industri, sektor kehutanan, sektor pertanian dan makanan. Karena manusia membutuhkan transformasi pangan global dalam 12 tahun ke depan di mana limbah makanan dikurangi serta menjalankan diet dan pola hidup sehat melalui penurunan asupan protein hewani. Menurut Badan PBB ini, penduduk dunia juga perlu memberi insentif pada pertanian agar lebih tanggap terhadap iklim dan berkelanjutan, serta mengakhiri situasi pangan yang tidak adil saat ini di mana lebih dari 820 juta orang kekurangan gizi. Hingga saat ini 168 juta hektar restorasi kemudian telah dijanjikan oleh 47 negara sangat perlu menanam lebih banyak pohon di padang rumput juga lahan tanah pertanian, tak lupa pentingnya pemulihan lahan gambut. Serta dalam upaya mengurangi perubahan iklim ini dengan cara melindungi dan memulihkan hutan tropis, tanam triliun pohon untuk meningkatkan ketahanan pangan, menyelamatkan keanekaragaman hayati, membantu mengurangi CO2 dan membuka mata pencarian yang menolong ekonomi pedesaan. Sekian dan terima kasih atas menonton video ini.